Halo guys, kami dari Universitas Fajar Makassar, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan video berupa podcast tentang konsep penghasilan untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Teori Akuntansi Keuangan. Baik, materi pertama yang akan kami bahas yaitu definisi konsep penghasilan. Menurut kamu, apa itu definisi dari konsep penghasilan? Definisi konsep penghasilan yaitu adalah jumlah uang atau barang yang diterima oleh seseorang atau badan dalam suatu periode tertentu. Penghasilan dapat berasal dari berbagai sumber, baik berasal dari kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Setelah mengetahui mengenai definisi dari penghasilan, apakah ada aspek dari analisis penghasilan? Ada tiga. Yang pertama itu aspek kualitas. Aspek kualitas fokus pada jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima. Terus yang kedua aspek kualitas. Aspek kualitas menilai jenis-jenis penghasilan yang diterima. Terus yang ketiga aspek sumber. Aspek sumber menganalisis dari mana penghasilan berasal. Kalian tahu nggak sih ada beberapa poin dalam menganalisis penghasilan? Apa saja poin-poin itu? Yang pertama yaitu sumber penghasilan. Yang kedua sumber besaran pendapatan. Yang ketiga distribusi pendapatan. Yang keempat pajak dan potongan. Dan yang kelima ketahanan finansial. Keenam keseimbangan hidup dan pekerjaan. Yang ketujuh perencanaan keuangan. Dan yang terakhir kesenjangan penghasilan. Oke, baik. Karena kita sudah mengetahui tentang pengertian dari penghasilan, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pengukuran penghasilan. Apakah kamu tahu definisi dari pengukuran penghasilan? Pengukuran penghasilan adalah proses menilai dan menentukan nilai ekonomi dari pendapatan yang diterima oleh individu, keluarga, atau badan. Hal ini umumnya melibatkan penggunaan berbagai metode atau indikator untuk untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap keadaan finansial. Apakah ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum? Pengukuran penghasilan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti yang pertama, prinsip realisasi, yang kedua, prinsip pendapatan komprehensif, yang ketiga, prinsip biaya historis, yang keempat, prinsip biaya perolehan bersih, dan yang terakhir yaitu prinsip biaya penggantian. Oke, setelah mengetahui mengenai prinsip-prinsip, saya ingin bertanya mengenai metode umum apa yang digunakan dalam mengukur penghasilan. Metode umum yang digunakan dalam mengukur penghasilan yaitu yang pertama metode penandingan, yang kedua metode akrual, dan yang ketiga yaitu metode pengakuan langsung. Oke, jadi kita juga sudah mengetahui dan mendengar penjelasan tentang pengukuran penghasilan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengakuan dan pengungkapan penghasilan. Saya ingin bertanya, bisakah dijelaskan satu-satu mengenai apa itu pengakuan dan pengungkapan penghasilan? Baik, sebelum itu saya akan memberikan definisi dari pengakuan dan pengungkapan penghasilan. Jadi, pengakuan dan pengungkapan penghasilan adalah dua konsep penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan cara penghasilan dinyatakan dan diinformasikan kepada pemakai laporan keuangan. Jadi, saya akan menjelaskan menjadi dua bagian mengenai pengakuan dan pengungkapan penghasilan. Yang pertama yaitu pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan adalah proses mengakui secara resmi bahwa suatu transaksi atau peristiwa ekonomi telah terjadi dan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi suatu entitas. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan penghasilan. Pengungkapan adalah proses menyediakan informasi atau rincian tambahan mengenai transaksi atau peristiwa keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan.
Apakah bisa dijelaskan lebih lengkap mengenai elemen pengungkapan penghasilan? Baik, elemen pengungkapan penghasilan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis penghasilan. Pengungkapan mengenai jenis penghasilan mencakup rincian tentang sumber-sumber pendapatan yang diakui oleh entitas. Contohnya, jenis penghasilan dapat melibatkan penjualan produk, penerimaan bunga, dividen, atau pendapatan dari investasi. Kemudian yang kedua yaitu jumlah penghasilan. Pengungkapan mengenai jumlah penghasilan mencakup nilai total pendapatan yang diperoleh oleh entitas selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu metode pengakuan penghasilan. Jadi informasi mengenai metode pengakuan penghasilan memberikan pemahaman tentang prinsip atau kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dalam mengakui pendapatan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu perkiraan penghasilan masa depan. Jadi pengungkapan mengenai perkiraan penghasilan masa depan memberikan pandangan tentang harapan entitas terhadap potensi pendapatan di masa mendatang. Jadi ini dapat mencakup proyeksi kinerja keuangan, rencana ekspansi, atau asumsi-asumsi penting yang mendasari estimasi penghasilan di masa depan. Oke, jadi kita sudah mengetahui dan mendengarkan penjelasan mengenai pengakuan dan pengungkapan penghasilan. Tetapi masih ada satu materi yang belum kita bawakan, yaitu tentang bagaimana cara menyajikan penghasilan. Menurut teman-teman, bagaimana kalau kita sama-sama mencari tahu mengenai bagaimana cara menyajikan penghasilan? Materi yang keempat yaitu penyajian penghasilan. Apa itu penyajian penghasilan dalam laporan keuangan? Penyajian penghasilan dalam laporan keuangan adalah suatu proses yang memerlukan keterbukaan dan ketelitian untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kinerja finansial suatu entitas. Apa saja penyajian penghasilan dalam laporan keuangan? Penyajian laba rugi. Penyajian penghasilan dalam laporan laba rugi umumnya mengikuti struktur yang logis dan memberikan gambaran yang jelas tentang sumber-sumber penghasilan entitas. Urutan penyajian ini membantu pemakai laporan keuangan untuk memahami kontribusi relatif dari setiap jenis pendapatan. Penyajian dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi rinci yang mendukung dan melengkapi penyajian penghasilan dalam laporan keuangan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apa saja prinsip akuntansi yang berlaku umum? Yang pertama yaitu prinsip realisasi. Yang kedua yaitu prinsip penandingan. Dan yang ketiga yaitu prinsip konsistensi. Baik, itu adalah keempat materi yang telah kami bawakan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.